Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kita semua masih bisa ada di hari yang indah dan cerah ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada kita umatnya yang insya Allah senantiasa taat akan sunnah-sunnah Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para panitia yang mengadakan kegiatan ini, dan yang saya hormati para dewan juri, dan yang saya hormati para teman-teman sekalian yang sedang berbahagia. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti kegiatan perlombaan pidato ini dengan tema Generasi Milenial Peduli Kesehatan Mental. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imelia Neisi, asal sekolah SMA Negeri 1 Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Mengapa Kesehatan Mental Itu Penting. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman sekalian. Menurut kalian, mengapa kesehatan mental itu penting? Apakah karena kita seorang remaja yang dilema galau? Ataukah karena kita seorang remaja yang sedang depresi karena kalah dalam permainan video game? Dan apakah yang tadi itu bisa menjadi penyebab seorang remaja mengalami gangguan kesehatan mental? Sebenarnya, semua anggapan tadi tidak salah, tapi hanya perlu sedikit perbaikan dan bagaimana cara memahami apa maksud dari anggapan tadi. Karena banyak seorang remaja seperti kita di luar sana yang mengalami gangguan kesehatan mental hanya karena hal-hal tadi. Sangat sepele bukan? Tapi sangat menyayat hati. Mengapa seorang remaja yang seharusnya menjadi remaja pembangun bangsa Indonesia yang merdeka ini malah terperosok ke dalam gangguan kesehatan mental? Sebenarnya, gangguan kesehatan mental ini bisa kita hindari dengan cara kita bisa untuk mengurangi masuk ke dalam dunia tersebut yang bisa menghanyutkan pikiran kita dan emosional kita. Dunia apa saja itu? Ya, dunia yang biasa dihadapi seorang remaja itu adalah dunia game dan dunia percintaan. Contohnya, seorang remaja yang masuk ke dalam dunia game, mereka tidak paham masalah apa saja yang akan timbul saat mereka masuk ke dalam dunia game tersebut. Mungkin masalah yang paling sering timbul itu adalah mengalami menang kalahnya dalam permainan tersebut. Tapi akan tetapi, beberapa remaja bisa mengalami gangguan kesehatan mental hanya karena menang dan kalahnya dalam permainan video game. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Seorang remaja, pola pikirnya masih rawan dan sangat perlu bimbingan agar mereka tidak bisa untuk terjerumus dalam dunia yang membuat mereka mengalami gangguan kesehatan mental. Kedua dunia ini sangat menghanyutkan banyak remaja, sehingga banyak remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental karena dunia tersebut. Seperti contohnya lagi, seorang remaja yang masuk ke dalam dunia percintaan. Mereka belum paham sepenuhnya bagaimana dunia percintaan itu dan bagaimana masalah-masalah yang ada di dalam dunia percintaan itu.
Akan tetapi mereka sudah memasuki dunia tersebut, dan itu membuat pola pikir mereka berantakan, emosional mereka meningkat, dan satu lagi psikologis mereka terancam. Tapi kita tidak bisa menganggap bahwa hanya dua hal itu saja yang bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Masih ada beberapa aspek yang bisa membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Aspek pertama, emosional. Emosi apa saja yang kita keluarkan bisa membuat pola pikir bagaimana cara kita bertindak, berpikir, dan merasa. Oleh sebab itu, alangkah baiknya emosi yang kita keluarkan harus positif agar tindakan kita, pikiran kita, dan perasaan kita selalu positif dan bisa terjaga dari yang namanya gangguan kesehatan mental. Aspek kedua, psikologis. Psikologis adalah salah satu kondisi bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus tahu masalah apa saja yang paling sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus bisa menanganinya dengan cara versi diri kita sendiri. Dengan begitu, psikologis kita bisa terjaga dan akan membuat kita terhindar dari yang namanya gangguan kesehatan mental. Aspek ketiga, sosial. Sosial mencakup bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan sosial kita dan bagaimana lingkungan sosial kita. Di aspek ini, alangkah baiknya kita tidak cenderung menangani masalah-masalah sepele yang ada di lingkungan sosial untuk menghindari yang namanya membebani pikiran kita sendiri. Dengan begitu, sosial kita akan terjaga. Jika ketiga aspek ini sudah terjaga, insya Allah kita tidak akan mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Selain menjaga ketiga aspek tadi, kita juga bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, Allah akan selalu membantu masalah apa saja yang kita hadapi. Dan Allah juga akan menjaga hati kita, pikiran kita, sehingga kita terhindar dari yang namanya mengalami gangguan kesehatan mental. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian pidato saya pada kesempatan kali ini. Bila terdapat salah kata dan perkataan yang menyinggung, saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan saya tidak bisa jadi sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih. Pagi-pagi ada tamu datangnya membawa jamu. Jagalah kesehatan dirimu, tapi jangan lupakan kesehatan mentalmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.